Laptop ini selalu dicari orang yang pengen laptop dengan price to performance yang bagus atau cuma ingin laptop gaming yang murah. Inilah review Asus TUF FX 505DD. Asus TUF FX 505DD. Laptop ini memiliki ukuran dengan panjang 36,04 kali 26,2 kali 2,58 cm dengan berat sekitar 2,2 kg dan dengan charger 120 watt yang walaupun ukurannya agak besar tapi cukup ringan. Desainnya sendiri mirip seri TUF sebelumnya. Di bagian atas ada logo Asus lengkap dengan aksen gamingnya, serta ada dua lubang sirkulasi udara di bagian belakang karena di FX 505DD ini memiliki dua fan untuk mendinginkan komponen di dalam laptopnya. Di bagian layar, framenya sudah bezel-less, namun seperti biasa, bagian bawahnya masih cukup tebal. Untuk di bagian atasnya, ada mikrofon dan webcam yang bisa merekam di resolusi 720p di 30 fps. Untuk di bagian frame keyboard, terlihat cukup banyak aksen gaming yang ditambahkan oleh Asus. Keyboardnya sendiri sudah ada backlit RGB yang bisa kita atur dari software Armoury Crate. Untuk kelengkapan port I/O-nya, di sebelah kiri ada port charging, Gigabit Ethernet, HDMI, USB 2.0, 2 USB 3.1 Gen 1 Type-A, dan audio combo jack. Di sebelah kanannya hanya ada Kensington lock. Untuk di bagian bawah ada lubang sirkulasi udara, dua speaker, dan juga rubber pad. Sayangnya belum ada isi akses untuk kemudahan upgrade. Untuk spesifikasinya, laptop ini menggunakan prosesor Ryzen 5 3550H dengan integrated grafik AMD Radeon Vega 8 ditambah dengan dedicated grafik GTX 1050 3GB GDDR5. Untuk RAM-nya dipasang RAM DDR4 8GB single channel dan masih ada satu slot kosong sehingga kamu bisa upgrade up to 32GB. Layar laptop ini berukuran 15,6 inch Full HD IPS level panel 60Hz 45% NTSC. Untuk storage, laptop ini dipasangkan dengan HDD 1TB 5400 rpm serta masih ada slot M.2 yang masih kosong. Dalam sektor baterainya, laptop ini memiliki baterai 3 sel 48 Wh yang saat kami tes dengan memutar video YouTube 1080p dengan brightness dan volume 50%, dalam waktu 2 jam, laptop ini sudah kehabisan baterai. Untuk konektivitasnya, wireless cardnya sudah mendukung Wi-Fi 5 atau Wi-Fi AC dan juga Bluetooth 5.0. Untuk tes performance, kita akan membandingkan 3 mode, yaitu silent, balance, dan turbo yang kita atur dari software Armoury Crate. Di Cinebench R15 dalam mode silent, single core-nya menghasilkan poin 57 CB dan all core-nya 573. Dalam mode balance, single core-nya 147 dan all core-nya 738. Dalam mode turbo, single core-nya mendapatkan 145 CB dan all core-nya 745. Di Cinebench R20 dalam mode silent, single core-nya mendapatkan poin 211 CB dan juga all core-nya di 1259 CB. Dalam mode balance, mendapatkan single core 369 dan all core-nya 1654. Di mode turbo, mendapatkan single core 370 dan all core-nya 1685. Berlanjut ke tes 3D Mark. Di Firestrike, mode silentnya mendapatkan total skor 5490, grafik skornya 6479, dan fisik skornya 8351. Di mode balance, mendapatkan total skor 5726, grafik skor 6627, dan fisik skornya 9334. Di mode turbo, mendapatkan total skor 5786, grafik skornya 6704, dan fisik skornya 9572.
Di 3D Mark Spy, di mode silent, kita mendapatkan total score 1982, grafik score 1898, dan CPU score 2651. Dalam mode balance, total skornya 2188, grafik skornya 2094, dan CPU skornya 2943. Dalam mode turbo, total skor 2197, grafik skor 2098, dan CPU skor 3009. Selanjutnya tes productivity. Di dalam benchmark BMW Blender, dalam mode silent, CPU-nya merender dalam waktu 741 detik. Dan untuk CPU-nya 263, dan ketika menggunakan dua-duanya 225 detik. Dalam mode balance, CPU-nya dapat merender dalam waktu 555 detik, GPU-nya 259, dan ketika keduanya aktif, 201. Dan dalam mode turbo, CPU-nya dapat merender dalam waktu 539 detik, GPU-nya 257, dan keduanya merender dalam waktu 203 detik. Di dalam setiap mode, cukup terlihat perbedaan performanya. Selanjutnya berlanjut di tes game. Kita mengetes di dua game. Pertama di Horizon Zero Dawn dengan setting Favor Performance. Di silent kita mendapatkan average 27 dan maksimal FPS di 62. Di balance kita mendapatkan average 33 dan maksimal 72. Di mode turbo kita mendapatkan average 35 dan maksimum FPS ada di 68. Yang kedua adalah di Shadow of Tomb Raider. Di preset medium, dalam mode silent mendapatkan average 30, dan dalam mode balance dan turbo sama-sama mendapatkan average 35. Dan tes terakhir untuk suhu, pada kondisi idle ada di kisaran 40 hingga 50, dan full load-nya maksimal ada di 95. Kesimpulannya, Asus TUF ini memiliki harga baru 10 juta. Dengan harga begitu, tentu laptop ini memberikan price to performance yang cukup bagus. Namun sayangnya, produk ini sudah discontinue alias tidak diproduksi lagi dan digantikan dengan seri TUF selanjutnya. So, sekian video review Asus TUF FX 505DD. Kamu bisa beli laptop ini dengan kondisi bekas di Kings Komputer dengan harga 8,5 juta dengan datang langsung ke toko, atau bisa juga melalui sosial media dan marketplace kami. Link dan alamat toko ada di deskripsi. Jangan lupa like dan share jika kamu suka video ini, serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kingsnet ID. Sampai ketemu di video selanjutnya.